Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Yohanes pasal yang kelima, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kita akan belajar dari teks firman Tuhan ini, bahwa Allah masih bekerja, melakukan mujizat sampai saat ini. Saudara, Dia rindu melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Allah masih bekerja melakukan mujizat. Bagaimana Dia melakukan mujizat dan apa yang harus kita lakukan untuk terjadinya mujizat di dalam kehidupan kita? Kembali kita akan melihat prinsip-prinsip firman Tuhan saudara. Saya akan membacakan kepada saudara dan kemudian menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat 18, demikian firman Tuhan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapa orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat.
Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana dalam perjalanan pelayanan Yesus, satu kali dia pergi ke Yerusalem karena ada hari raya orang Yahudi, dan sesampainya di sana ada sebuah kolam yang disebut sebagai kolam Bethesda, di mana di kolam itu berkumpul sejumlah orang sakit. Dan kemudian kenapa berkumpul di sana sejumlah orang sakit? Karena setiap kali malaikat datang mengguncangkan air kolam itu, maka siapa saja yang pertama masuk ke dalam mengalami kesembuhan. Itu sebabnya berkumpul sejumlah besar orang sakit di sana. Dan salah satu yang ada di sana adalah orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah, lalu singkat cerita, dia menyembuhkan orang ini. Yesus melakukan mujizat kepada orang ini, tapi kebetulan hari itu adalah hari Sabat. Sehingga pada waktu itu orang-orang Yahudi marah kepada orang yang telah disembuhkan itu karena dia memikul tilamnya, sesuatu yang dilarang pada hari Sabat, melakukan sesuatu. Dan kemudian akhirnya karena mereka tahu Yesus yang melakukannya, mereka juga marah kepada Yesus karena Yesus melakukan mujizat pada hari Sabat, sesuatu yang dilarang, melakukan sesuatu pada hari Sabat menurut hukum mereka. Tetapi yang menarik, saudara, yang saya ingin kita belajar hari ini adalah ketika Yesus berkata, ayat 17, jawaban Yesus kepada orang Yahudi ketika orang Yahudi marah karena Yesus melakukan sesuatu yang melanggar hari Sabat, di mana dia memerintahkan orang itu memikul salibnya, dan lebih lagi ketika Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Tetapi Yesus berkata begini, ayat 17, tapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Hal yang ditegaskan Yesus di sini kepada orang Yahudi yang protes pada waktu itu, saudara, bahwa Bapa masih bekerja sampai sekarang dan Yesus pun bekerja juga. Apa pekerjaan yang dia lakukan sebelumnya, saudara? Melakukan mujizat. Artinya apa? Bahwa Allah masih bekerja melakukan mujizat, Yesus masih bekerja melakukan mujizat. Dan hari ini pun saya mau menegaskan bagi saudara bahwa Yesus masih melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini saudara ada masalah, persoalan, tantangan hidup, pergumulan dan sebagainya, dengar saudara, Yesus masih melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Yesus masih mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang menjadi bagian kita untuk terjadinya mujizat yang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan kita? Itu yang saya rindu kita belajar dari orang yang sudah 38 tahun sakit ini, saudara. Yesus masih bekerja melakukan mujizat, tapi bukan berarti semua orang yang akan mengalami mujizat. Ada begitu banyak orang yang ada di kolam Bethesda itu berkumpul, saudara. Mereka semua adalah orang-orang sakit, tapi orang inilah yang mengalami mujizat. Apa yang dia lakukan sehingga mujizat terjadi untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, saudara. Itu yang saya rindu kita belajar. Yang pertama, mulai ayat 6 kita perhatikan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Lihat saudara, ketika Yesus datang ke situ, dia melihat orang itu, dan firman Allah menegaskan bahwa ia tahu bahwa orang itu sudah lama dalam keadaan itu. Renungkan ini saudara, bahwa Yesus melihat orang itu, dan dia tahu bahwa orang itu sudah lama dalam keadaan itu. Sebelum dia bertanya, sebelum dia berbicara dengan orang itu, dia sudah tahu keadaan orang itu. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, Yesus melihat saudara, Yesus memperhatikan saudara, dan dia tahu segala sesuatu dalam hidup saudara. Dia tahu pergumulanmu, dia tahu masalah yang sedang saudara pikul saat ini, dia tahu penyakitmu, dia tahu segala sesuatu, masalah keluargamu, masalah ekonomimu, masalah bisnis, perusahaan, pekerjaanmu dan sebagainya. Tuhan tahu segala sesuatu. Dia tahu segala sesuatu. Dia melihat dan dia tahu segala sesuatu, saudara. Mungkin saat ini saudara berpikir bahwa tidak ada orang yang peduli dan tidak ada orang yang memperhatikan saudara. Bahkan tidak ada yang tahu pergumulan, beratnya pergumulan yang sedang saudara hadapi. Ada satu pribadi yang melihat semuanya
dan tahu semuanya. Yesus melihat dan tahu segala pergumulan saudara. Dan kemudian ketika Yesus melihat orang itu dan dia tahu bahwa orang itu sudah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ini ada pertanyaan yang agak lucu saudara kalau kita renungkan. Kenapa? Karena orang itu sedang sakit. Dia sudah 38 tahun sakit, sudah lama sekali sakit. Dan kenapa dia ada di kolam Bethesda? Karena dia mau sembuh. Dia mau mengalami mujizat di kolam itu. Tapi kenapa Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Kalau kita lihat jawaban orang itu saudara, itulah yang diinginkan oleh Yesus. Orang itu jujur. Orang itu sadar. Dia rindu mengalami kesembuhan, tapi orang itu, Yesus mau ada satu kesadaran dari orang itu, dan Yesus mau mengalihkan fokusnya. Di mana orang itu berkata, dia 7, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang." Nah, ada satu kejujuran dari orang itu, bahwa selama ini dia menantikan pertolongan orang lain. Dia mengharapkan pertolongan orang lain. Dia mengandalkan pertolongan orang lain, tapi tidak ada lagi yang peduli. Dari sana, yang saya mau kita renungkan adalah bahwa Yesus mau mengalihkan orang itu. Selama ini dia mau mengandalkan orang lain, tapi kali ini dia harus mengandalkan Yesus sendiri. Tidak lagi mengharapkan pertolongan orang lain, karena selama ini dia kecewa. Tidak ada orang yang memperhatikan, mempedulikan dia. Kali ini Yesus mau mengarahkan perhatian orang itu kepada dirinya sendiri. Saudara, hari ini pun Yesus bertanya kepada saudara, maukah engkau mengalami mujizat? Maukah engkau, keluargamu, bisnismu, pekerjaanmu, ekonomimu, atau masalah apapun yang ada dalam kehidupan saudara? Yesus berkata, maukah engkau pulih? Yesus bertanya begitu, dia mau fokus saudara kepada dia, bukan kepada dunia, bukan kepada orang lain, bukan mengharapkan atau mengandalkan orang lain, tapi mengandalkan Yesus. Itu yang Yesus mau, sehingga dia akan bekerja melakukan mujizat lagi dan melakukan mujizat lagi ketika saya dan saudara fokus kepada dia, bukan mengandalkan orang lain. Bahkan selanjutnya saudara, ayat 7 itu, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya sudah goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, lihat saudara, sementara aku menuju ke kolam itu, ada perjuangan, ada usaha yang dia lakukan dengan kekuatannya. Dia mencoba dengan sekuat tenaganya. Dia berusaha menuju ke kolam itu. Tapi ketika dia menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dia kalah. Ternyata dia tidak mampu dengan kekuatannya. Dan itulah yang diharapkan Yesus. Dia jujur bahwa melalui kekuatannya dia juga gagal. Dan melalui itu Yesus mau memfokuskan kembali dia bukan kepada kekuatannya. Kalau tadi memfokuskan dia bukan kepada orang lain, kali ini Yesus mau memfokuskan dia bukan kepada kekuatannya, tetapi sekali lagi kepada Yesus. Nah, lalu kemudian saudara, hari ini Yesus juga mau kita mengandalkan dia. Kita memang harus berusaha. Ketika saudara berusaha berbisnis dan sebagainya, saudara harus melakukan yang terbaik dalam hidup saudara. Nanti kita akan lihat orang itu juga melakukan, sehingga dia mengalami mujizat. Kita harus melakukan yang terbaik dalam hidup kita, tapi kita harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Sekalipun mungkin kita orang cerdas, sekalipun kita orang yang bertalenta, dan sebagainya, dalam apapun yang kita kerjakan, yang kita andalkan haruslah Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau ketika dia berkata, maukah engkau sembuh? Dia tahu orang itu perlu sembuh, dia tahu orang itu mau sembuh, tapi yang dia mau korek dari sana adalah supaya orang itu tidak lagi fokus kepada mengandalkan orang lain atau mengandalkan dirinya sendiri, tapi fokus kepada Yesus. Biarlah hari ini, kalau saya dan saudara rindu mengalami mujizat, fokuslah kepada Yesus. Jangan andalkan orang lain, jangan andalkan diri saudara sendiri. Lakukan yang terbaik, gunakan talenta saudara, gunakan kecerdasan saudara, tetapi andalkan Tuhan dalam semuanya itu. Lalu kemudian yang kedua saudara, yang pertama kita harus fokus kepada Tuhan untuk mengalami mujizat. Yang kedua, ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini ada kembali saudara, perintah yang agak unik. Orang itu terbaring, melangkah ke kolam saja dia tidak sanggup. 38 tahun dia mengalami itu, dan kemungkinan tidak disebutkan di sana, tapi karena disebutkan bahwa yang berkumpul di kolam itu
sebagian besar adalah orang-orang timpang, orang-orang lumpuh, orang-orang buta. Jadi kemungkinan orang ini adalah orang timpang atau orang lumpuh. Nah, dan dia terbaring di tilam. Lalu Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang itu terbaring, tidak bisa berjalan, tidak bisa mengangkat tilam. Tapi Yesus perintahkan, bangunlah, angkatlah tilammu. Bagaimana dia bisa mengangkat tilamnya? Bagaimana dia bisa bangun sedangkan dia terbaring di sana? Untuk menyeret badan saja ke kolam dia tidak sanggup, dia selalu kalah. Bagaimana dia bisa berdiri dan mengangkat tilamnya? Tapi itu yang diperintahkan Yesus, di luar dari kemampuannya. Tapi lihat saudara, apa yang terjadi ketika Yesus memerintahkan itu, ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Lihat saudara, pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Mana duluan dia sembuh atau mengangkat tilam? Sembuh pastinya. Karena kalau dia belum sembuh, dia tidak akan bisa mengangkat tilamnya. Artinya apa? Kalau Yesus memerintahkan, dia sudah terlebih dahulu melakukan mujizat, memberikan kekuatan dan sebagainya. Hari ini pun untuk kita mengalami mujizat, taatlah kepada Tuhan. Dan mungkin saudara berkata, mustahil, sulit, berat untuk mentaati firman Tuhan. Dengar saudara, kepada orang lumpuh itu juga diperintahkan hal yang mustahil, sulit dan berat dan tidak mungkin. Tapi Yesus terlebih dahulu sudah memberikan kekuatan bagi dia untuk mentaati firman Tuhan. Orang itu disembuhkan terlebih dahulu. Hari ini pun Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melangkah seturut firman Tuhan dan mujizatnya terjadi. Lalu kemudian saudara, hal yang sangat penting lagi yang saya rindu kita renungkan, ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan yang terjadi yang lebih buruk. Tadinya dia sakit saudara, sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan kalau dia hidup dalam dosa, maka akan terjadi kepadanya yang lebih buruk dari yang semula. Artinya mujizat tidak ada lagi. Bagaimana supaya mujizat itu terus bertahan? Jangan hidup dalam dosa, melainkan hiduplah dalam kebenaran. Saudara, apakah saudara rindu mengalami mujizat demi mujizat? Hari-hari kita dipenuhi oleh mujizat. Kita mengalami mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Kalau saudara rindu mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, maka hiduplah dalam kebenaran. Jangan hidup dalam dosa, karena kalau saudara hidup dalam dosa akan terjadi yang lebih buruk, kata firman Tuhan. Saya sudah menyaksikan saudara, ada orang-orang yang meminta doa, memohon doa supaya diberkati, dan kemudian kami berdoa bersama, lalu mujizat terjadi, dia diberkati Tuhan. Tapi sedih sekali karena akhirnya dia gunakan berkat yang dia terima itu untuk melakukan dosa. Dulunya ketika dia belum diberkati, dia tidak bisa berbuat dosa, dia malah hidup dalam kebenaran, melayani Tuhan. Begitu diberkati, dia sudah punya modal untuk berzinah. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Keluarganya hancur, bahkan semuanya hancur. Semuanya hancur. Digenapi firman Tuhan ini jauh lebih buruk dari semula yang terjadi. Itu sebabnya hari ini saudara, kalau kita rindu selalu dan terus mengalami mujizat dalam hidup kita, maka hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan, jangan hidup dalam dosa. Puji Tuhan saudara, akhirnya mujizat terjadi, dan kemudian orang-orang Yahudi protes, tetapi jawaban Yesus kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Dan hari ini kalimat itu juga kita imani saudara, bahwa Yesus bekerja sampai sekarang, Bapa bekerja sampai sekarang, Yesus bekerja juga untuk melakukan mujizat dalam hidup kita. Dia rindu melakukan mujizat dalam hidup kita. Yang menjadi bagian kita apa saudara? Untuk terjadinya mujizat, yang menjadi bagian saya dan saudara adalah bahwa kita harus fokus kepada Yesus. Jangan andalkan orang lain, jangan andalkan kekuatan kita, fokus kepada Yesus. Dan yang kedua, taati firman Tuhan sekalipun mustahil saudara, karena dia terlebih dahulu akan memberikan kita kekuatan untuk taat kepada firman-Nya. Kemudian yang ketiga, hiduplah dalam kebenaran. Jangan hidup dalam dosa, maka mujizat demi mujizat akan kita alami dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melakukan segala aktivitas saudara. Biarlah renungan firman ini menjadi renungan saudara sepanjang hari. Kita akan berdoa bersama, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Tapi buat komitmen juga dalam hidup saudara, bahwa saudara akan terus merenungkan firman ini di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.
Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati setiap saudara, telah membangkitkan iman saudara, sehingga hari ini saudara bisa melaksanakan segala aktivitas saudara berdasarkan prinsip kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara, mendoakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, mendoakan profesi saudara, bahkan mendoakan segala beban dan persoalan saudara, sehingga hari ini saudara bisa menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan penuh kelegaan dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, bahwa Allah kita sanggup memberkati setiap saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, apapun yang mereka akan lakukan, biarlah penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Biarlah penyertaan-Mu nyata dalam segala aktivitas mereka ya Tuhan. Karena dengan penyertaan-Mu lah mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Dengan penyertaan-Mu lah maka apa yang mereka kerjakan itu akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Itu sebabnya biarlah penyertaan-Mu nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah apa yang mereka kerjakan itu berhasil, sehingga mereka melihat campur tangan Tuhan yang besar, campur tangan Tuhan yang dahsyat. Mereka akan menyaksikan betapa luar biasa berkat Tuhan, keberhasilan, kesuksesan yang mereka alami dalam penyertaan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah hikmat-Mu memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena dengan hikmat-Mu lah mereka akan bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik. Dan dengan hikmat-Mu lah maka mereka akan berhasil sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, biarlah hikmat Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan mereka hikmat dalam bertindak, berikan mereka hikmat dalam mengambil keputusan, berikan mereka hikmat dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga mereka melakukan semuanya dengan penuh ketenangan, dengan penuh damai-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik. Sebagai anak-anak Tuhan, kami harus mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain melakukannya. Apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu, ajar mereka mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus Kristus. Biar apa yang mereka tanam, biar apa yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan itu berhasil ya Tuhan. Berkati para petani, mereka punya peran yang besar dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya berkati mereka dalam apa yang mereka kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Tuhan melindungi mereka, berikan mereka kesehatan, penyertaan Tuhan nyata bagi para petani ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, sebagai pedagang.
Tuhan memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Biar perusahaan mereka, biar bisnis mereka, biar apa yang mereka perjualbelikan, Tuhan jadikan itu berhasil dalam nama Yesus. Tuhan jadikan itu berkembang dan semakin maju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekalipun situasi dan kondisi ini sulit, situasi dan kondisi ini berat, tetapi anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, usahakan diberkati oleh Tuhan. Segala bisnis mereka, usaha mereka, dagang mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah dalam pekerjaan mereka Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan curahkan berkat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus, sehingga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan juga campur tangan memberkati kehidupan dan keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para karyawan, para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan, sehingga melalui apa yang mereka kerjakan, kebutuhan mereka tercukupi, keluarga mereka juga tercukupi. Berkati mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan memberkati dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai honorer. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu dinyatakan, rancangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter, sebagai bidan, perawat, dalam bidang medis. Tuhan campur tangan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Ajar mereka bertanggung jawab dan mengerjakan semuanya dalam hati nurani yang murni. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu, para PNS ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Bapa yang baik, bangsa dan negara ini telah menjamin kehidupan mereka. Biarlah mereka juga mengabdi bagi bangsa ini dengan cara yang terbaik untuk kemajuan bangsa kami lebih cepat ya Tuhan. Berkati semua para PNS, ajar mereka bekerja dengan cara yang terbaik, ajar mereka melakukan dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa bagi TNI Polri, berkati juga mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati mereka dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ada dalam situasi dan kondisi pengangguran, disebabkan oleh sulitnya lapangan kerja, atau mungkin disebabkan oleh karena di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan tolong anak-anak-Mu Tuhan. Ada begitu banyak yang memohon pertolongan, memohon doa bagi yang sedang ada dalam situasi pengangguran supaya dapat pekerjaan. Saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka dan bukakan lapangan kerja bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi orang-orang tua yang sudah pensiun. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan sukacita, kedamaian dan ketentraman bagi mereka di masa-masa pensiun mereka, di masa tua mereka. Tuhan tolong dan memberkati mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba berdoa, apapun profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong dalam nama Yesus, sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil
di dalam kehidupan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Karena tanpa kesehatan tidak mungkin kami bisa bekerja, kami bisa berkarya ya Tuhan. Itu sebabnya hamba rindu berdoa bagi kesehatan semua anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Saudaraku, jika saudara sedang mengalami sakit saat ini, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita mulai berdoa dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Tuhan tolong dan Tuhan kerjakan kesembuhan bagi mereka. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan memberkati, Tuhan lakukan mujizat kesembuhan ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang dimana begitu banyak yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung ya Tuhan. Berkati juga dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Tuhan pulihkan, Tuhan normalkan kadar gula di dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu ya Bapa yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, hipertensi. Tuhan kerjakan mujizat-Mu, Tuhan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, yang mengalami hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka dari hipertensi mereka, sembuhkan mereka dari kolesterol yang sedang mereka derita. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada anak-anak-Mu yang sakit kanker ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat, menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga harus cuci darah. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka yang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan kesembuhan anak-anak-Mu Bapa. Bapa yang baik, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu saat ini, Tuhan menyembuhkan. Dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Angkat tangan saudara. Mari kita berdoa buat kesembuhan penyakit saudara. Bapa yang baik, apapun penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan, yang mereka sedang sebutkan di hadapan-Mu saat ini, dengar doa mereka Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba rindu mendengar kesaksian anak-anak-Mu ya Bapa. Itu sebabnya kerjakan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan dan beban hidup. Hamba menopang mereka dalam doa apapun yang menjadi masalah, beban, persoalan kehidupan mereka. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati dalam nama Yesus Kristus. Sehingga apapun yang menjadi beban persoalan mereka terbebaskan, terlepaskan, mereka dilegakan. Angkat segala beban persoalan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga-keluarga mereka tetap menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam peran mereka masing-masing sebagai suami, berkati mereka untuk menjadi imam di tengah keluarga, sebagai istri, berkati mereka untuk menjadi penolong di tengah keluarga. Anak-anak, berkati mereka untuk takut Tuhan dan tunduk kepada orang tua. Berkati semua keluarga, anak orang tua, sanak saudara, suami istri, berkati semuanya untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kasih karunia Tuhan nyata bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya saat ini doa-doa kami sudah didengar dan Allah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan di pagi hari ini. Kalau saudara rindu terus berlangganan melalui channel ini, saudara diberkati setiap hari melalui channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan, saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saudara, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, dan keberhasilan kesuksesan kiranya menyertai saudara. Tuhan menyertai saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.